Bukankah Rasulullah SAW perumpamakan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti satu tubuh, kal jasadil wahid, mathalul mu'min fi mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan seorang mukmin dalam mencintai, saling menyayangi, itu seperti tubuh yang satu. Artinya apabila satu anggota tubuh merasakan sakit, yang lainnya ikut merasakan sakit. Satu anggota tubuh terasa sehat, terasa ringan, maka anggota tubuh pun ikut merasakan, anggota tubuh yang lainnya pun ikut merasakan ringannya hal tersebut. Sehingga kenapa kita masih sulit untuk ikut bergembira tatkala saudara kita sama muslim sedang menerima kebahagiaan, menerima kenikmatan dan anugerah dari Allah Rabbul Alamin. Yang kedelapan, menerima pemberian Allah, qanaah maksudnya, dan mensyukurinya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qad aflaha man aslam. Sungguh sangat beruntung orang yang dia menjadi seorang muslim, dijadikan oleh Allah Rabbul Alamin seorang muslim. Lalu kemudian selanjutnya wa qanna'ahu Allahu bima atah. Lalu kemudian Allah jadikan hatinya qanaah, jadi menerima apa yang Allah Rabbul Alamin berikan kepadanya. Yang Allah berikan kepadanya, yang Allah limpahkan kepadanya, dia qanaah, menerima. Allah jadikan ia hatinya qanaah. Jadi sangat beruntung orang ini. Wa kana rizquhu kafafan, dan rizkinya cukup. Ya karena dia tadi qanaah hatinya, yang menerima, maka apapun yang Allah Rabbul Alamin berikan, ia syukuri, lalu kemudian itu menjadi keberkahan dan cukup bagi kehidupannya. Ini merupakan satu kebahagiaan yang tersendiri bagi mereka yang mampu dijadikan oleh Allah Rabbul Alamin qanaah, karena dia menjadi orang yang bahagia dan beruntung. Qad aflah, sungguh sangat beruntung dia, sungguh sangat berbahagia dia. Dan juga Rasulullah SAW juga sabdakan tentang az-zuhud, di mana beliau SAW sabdakan, dan hadis ini juga dibawakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar di dalam Bulughul Maram pada bagian belakang pada kitab az-zuhud wal wara, izhad fi dunyaka yuhibbukallah. Zuhud artinya, zuhud di sini ya tadi qanaah, menerima apa yang Allah berikan, hidup dengan kesederhanaan. Allah limpahkan kepadanya rizki, tapi dia manfaatkan sebaik-baiknya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, dan itu akan mendatangkan kecintaan Allah Rabbul Alamin. Wazhad fima aidin nas yuhibbukan nas, dan zuhudlah engkau dengan apa yang ada di tangan manusia. Artinya jangan kemudian kita merasa ketika orang lain mendapatkan kenikmatan, kita ingin merebutnya, kita ingin agar kenikmatan itu pindah atau hilang dari orang tersebut, pindah kepada kita. Tidak demikian. Tidak demikian. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah, karena dengan bersyukur kepada Allah, Allah Rabbul Alamin akan tambahkan kenikmatan pada kita. Allah akan limpahkan anugerahnya kepada kita. Karena dua hal yang bisa didatangkan dengan kesyukuran. Yang pertama adalah mempertahankan nikmat yang ada pada diri kita. Yang kedua adalah mendatangkan nikmat-nikmat yang lain. Tapi apabila kita tidak qanaah, selalu saja merasa kurang, dan bahkan merasa apa yang ada di tangan manusia itu adalah merupakan sebenarnya milik dia yang diberikan kepada orang. Nah, ini juga biasanya begini. Perlu kita ketahui bahwa dengki itu biasanya ya karena seprofesi. Pedagang, ya dengkinya dengan sesama pedagang. Misalnya pegawai, ya dengkinya kepada sesama pegawai. Kok pegawai yang ini mendapatkan fasilitas yang baik, kebaikan misalnya, kok saya hanya mendapatkan seperti ini misalnya. Begitu juga naudzubillah wa nasallallahu al-afwa wal afiyah, seorang dai misalnya, ya dengkinya juga kepada dai yang lain. Kok kenapa dai yang itu misalnya kok sukses, misalnya jamaahnya banyak, kok ini sedikit misalnya. Nah, ini mengundang kedengkian, wal iyadzubillah wa nasallallahu al-afwa wal afiyah. Beda antara nasihat dengan kedengkian. Apabila nasihat ditegakkan dengan cara yang baik, ditegakkan dengan cara yang sesuai dengan aturan syariat. Jadi penjahit misalnya, ya dengki dengan sesama penjahit. Tidak sedikit kita dapati misalnya ada seorang pedagang, katakanlah dia berdagang satu produk, lalu kemudian tiba-tiba ada di dekat tempat ia berdagang ada orang lain, bahkan bisa jadi malah temannya sendiri,
juga berdagang dengan produk yang sama. Akhirnya kemudian ketika ada temannya yang berdagang dengan produk yang sama di dekat rumahnya, di dekat tempat dia berdagang misalnya, omsetnya menurun. Omsetnya menurun. Biasanya dia akan beranggapan begini. Wah, omset saya ini menurun disebabkan karena ada teman saya yang berdagang produk yang sama. Udah tahu barang yang dijual sama, kenapa dagangnya kok dekat? Jadi ada semacam anggapan bahwa rizki yang dia dapat hari ini karena dikurangi kepada saudara. Allah Rabbul Alamin telah menetapkan rizki bagi kita masing-masing. Jadi nggak ada istilah hari ini rizki kita dikurangi lalu kemudian diberikan kepada orang lain, dipindah kepada orang lain. Tidak ada. Allah Rabbul Alamin tetapkan bagi hambanya rizki dan seterusnya. Kita hanya berprasangka buruk saja. Nah, kalau sudah prasangka buruk seperti itu, akhirnya menyebabkan kita membencinya. Menyebabkan kita tidak suka kepadanya, menyebabkan kita dengki kepadanya. Bahkan yang lebih buruk lagi, waliyadzubillah wa nasallallahu alaihi wa kemudian ada misalnya yang kemudian berkeyakinan muncul timbul, wah jangan-jangan dia main sihir, jangan-jangan dia main ilmu hitam misalnya. Saya disihir sehingga para pedagang nggak mau datang para pembeli tidak mau datang ke toko saya, tidak mau lagi belanja di toko saya. Ini gara-gara dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya lama-kelamaan pun mendorong ia untuk kemudian, kalau begitu saya juga main dukun juga sama. Memang hanya dia saja yang bisa main dukun. Padahal belum tentu seperti itu. Lihat bagaimana ketika hati telah ditumbuhi bibit-bibit kedengkian, syaitan pun ikut menyiraminya, syaitan pun ikut memupuknya agar dia terus tumbuh dan terus berkembang dan terus sehingga kemudian berurat dan berakar di dalam hati, sehingga kemudian kita semuanya jadi buruk, nggak ada yang bagus, semuanya jadi jelek. Padahal bisa jadi tadinya kita begitu akrab dengannya, dia adalah teman kita sendiri, bahkan bisa jadi kerabat kita sendiri. Kemudian muncullah kebencian dan permusuhan karena disebabkan kedengkian ini. Lihat, dia tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya. Dia selalu beranggapan bahwa ini kurang karena ini omset saya terus menurun. Ini karena disebabkan karena dia. Bagaimana mungkin Allah Rabbul Alamin melakukan hal tersebut kepada kita? Tidak mungkin. Allah telah tetapkan rizkinya, Allah telah tetapkan ketetapan bagi kita, ya umur, ya rizki, dan seterusnya. Dan kita telah pelajari itu. Banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Bahkan ketika kita di dalam perut, sebagaimana hadisnya Abdullah bin Mas'ud, setelah itu dicatat, dan di antara yang dicatat adalah rizkinya, ajalnya. Apakah dia termasuk orang yang bahagia atau yang sengsara, perbuatannya, amalnya telah dicatat. Bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah Rabbul Alamin telah menetapkan takdir seluruh makhluk. Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini berarti kenapa kita harus kemudian tidak bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin? Selanjutnya, poin yang ke-9, hendaknya kita sadar bahwa apabila kita menjadi seorang pendengki, maka manusia akan menjauhi kita. Orang-orang akan menjauhi kita, orang-orang tidak akan suka bersama dengan kita, tidak akan nyaman berteman dan bersahabat dengan orang yang seperti pendengki. Jadi kita apabila menjadi orang yang dengki, maka orang-orang yang ada di sekitar kita akan menjauh. Orang-orang yang tadinya dekat dengan kita, dia akan pergi satu persatu meninggalkan kita. Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa menjadi sahabat yang baik, yang dipenuhi dengan bagaimana umur saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam saudaranya sendiri, saudara mereka, tapi teganya kemudian mereka memasukkan saudara mereka sendiri ke dalam sumur. Lalu kemudian berdusta kepada ayah mereka, yaitu Yakub alaihissalam, dengan membawa pakaian yang berlumuran darah. Mereka berdusta dan berkata bahwa Yusuf diterkam serigala atau hewan buas yang lainnya. Bagaimana? Karena kedengkian dari orang-orang Yahudi, Rasulullah SAW pun disihir. Rasulullah SAW pun makanannya dibubuhi racun. Lihat, tentu orang-orang akan menjauh, takut, khawatir nanti terkena dampak buruk dari kedengkiannya.
Waliyadzubillah wa nasallallahu alaihi wasallam. Bahkan kedengkian ini pun bisa menyebabkan penyakit disebabkan karena pandangan mata orang yang dengki. Itu yang dikenal dengan sebutan penyakit ain. Pernah satu ketika Sahal bin Hunayf sedang mandi, lalu kemudian ada seseorang lewat, Amr bin Rabi, melihat Sahal bin Hunayf, dilihat Sahal bin Hunayf langsung pingsan. Dilaporkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya, ada nggak ini orang yang melihat Sahal bin Hunayf ketika dia sedang mandi? Kami kira ada Rasul, yaitu Amr bin Rabi. Panggil dia. Dipanggil, lalu kemudian diperintahkan Amr bin Rabi untuk berwudu. Sisa air wudunya ini yang menetes ini lalu gunakan tubuhnya Sahal bin Hunayf, baru kemudian ia pun tersadar. Subhanallah, luar biasa. Disebabkan karena kedengkian, pandangan mata itu bisa menyebabkan kemudian seseorang terkena penyakit yang dikenal dengan penyakit ain. Apabila diketahui orangnya, siapa yang berbuat seperti itu, yang melihatnya, maka diminta dia untuk berwudu, yang lalu kemudian air tetesan dia berwudu digunakan untuk mandi orang yang sakit tersebut, atau kalau memang tidak diketahui maka diruqyah. Sampai seperti itu, dan fakta terjadi pada masa Rasulullah SAW. Para pemirsa Insan TV dan juga pendengar Radio Telaga Dakwah yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Taala, kita masih lanjutkan nanti pembahasan kita setelah yang berikut ini. Hisnul Muslim min adhkaril kitab was